Dan aku Rizna Sriani dengan nomor pokok mahasiswa 011. Halo, nama saya Siti Rafifa dengan nomor pokok mahasiswa 019. Hai, nama saya Liza Pujia dengan nomor pokok 018. Hai, nama saya Sylvia Clara Effendi dengan nomor pokok mahasiswa 091. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang definisi kesenjangan sosial. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok ataupun masyarakat. Nah, kesenjangan sosial itu juga tidak meratanya ketidakadilan atau tidak kesetaraan yang dialami oleh individu atau kelompok yang dianggap penting dalam suatu masyarakat, dan penilaian yang tidak sama rata, serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup. Nah, ketimpangan ekonomi sendiri adalah ketidakadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Nah, hal ini terjadi karena banyak faktor seperti tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur antara daerah dengan daerah lain, dan masih banyak berita praktik korupsi dalam proyek pembangunan, sehingga dampaknya dapat meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Munculnya berbagai tindak kejahatan, juga kesulitan dalam mencari sumber daya manusia yang tidak handal dan berkualitas, sehingga target pasar tidak jelas. Nah, mungkin itu aja ya mengenai kesenjangan sosial secara definisi umum. Nah, kita akan melanjut ke Sekarang kita mau ngejelasin poin nomor 2, yaitu tentang kesenjangan sosial di Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia sendiri merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi untuk dilihat. Banyak berita di luar sana yang meliput tentang kesenjangan sosial di Indonesia, dan juga seringkali mereka memperlihatkan bagaimana kehidupan orang yang berkecukupan kaya dengan kehidupan orang yang kurang berkecukupan atau miskin. Dapat kita lihat juga secara langsung bahwa kehidupan kedua kasta ini sangat terbalik 180 derajat. Berikut ini adalah gambar persentase kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2019. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial yang ada di Tasikmalaya. Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini dikarenakan kota Tasikmalaya terdiri atas beragam suku dan budayanya. Jumlah penduduk yang banyak ini tentunya menimbulkan banyak masalah, antara lain kemiskinan, masalah pendidikan, dan lain-lain. Hal-hal simpel yang seperti itulah yang memicu timbulnya kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Biasanya orang-orang yang berada di kalangan ataslah yang membuat jarak dengan sesama. Kesenjangan sosial di Tasikmalaya pun sangatlah terlihat, apalagi antara rakyat dengan pejabatnya. Padahal dalam pembukaan dan isi Undang-Undang 1945 telah dikatakan bahwa kita harus berlaku adil terhadap seluruh rakyat. Kesenjangan ini dipicu oleh adanya kemiskinan yang merajalela dan kurangnya lapangan kerja. Maka dari itu, pemerintah tidak boleh menyepelekan masalah yang kompleks seperti ini. Kinerja pemerintah yang cepat dan tepat sangat diperlukan, dan dengan bantuan rakyat bersama memberantas kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya, kaitan kesenjangan sosial dalam penerapan Pancasila. Saya sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, terutama pada Pancasila yang kelima yang berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu hal ini tidak berjalan dengan faktanya atau kenyataannya yang ada, apalagi pada zaman sekarang. Dan para pejabat yang bertanggung jawab atas masyarakat Indonesia masih kurang tegas untuk menangani masalah seperti kesenjangan sosial ini. Masih banyak korupsi yang terjadi, tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Kembali pada diri sendiri yang merasa tidak puas akan harta dan pangkatnya, sehingga mengikuti arus dunia yang tidak ada habisnya. Maka dari itu, Pancasila ini mencerminkan bahwa harus berbuat adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa harus memandang
ataupun membeda-bedakannya. Pancasila yang ada sejak dulu harus tetap diterapkan dan diingat-ingat kembali agar antara masyarakat kelas atas dan antara masyarakat kelas bawah berjalan bersamaan dan berlaku adil untuk mendukung pengurangan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tadi, memberikan pandangan tentang kinerja pemerintah yang masih harus terus ditingkatkan lagi dan benar-benar memperhatikan kondisi kesenjangan di lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar setiap rakyat Indonesia dapat memiliki penghidupan yang layak dan bertanggung jawab. Sebagaimana dari fungsi negara itu sendiri yang harus menyejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang telah mengaturnya, supaya keadilan, kesejahteraan bisa terwujud serta merata adalah tanggung jawab kita bersama. Maka mulailah dengan diri kita sendiri, dengan peduli dengan sesama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan